Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulansari. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan tugas terkait analisis laporan keuangan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi pada perusahaan telekomunikasi Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi pada jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia yang memiliki persentase saham 52,09%, sedangkan 47,91% dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Langsung saja, di sini ada analisis perbandingan neraca yang di dalamnya terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Yang mana hasil persentase tersebut didapatkan dari total aset tahun kedua dikurangi total aset tahun pertama, lalu dibagi total aset tahun pertama. Saya ambil contoh di sini total aset 2017 atas 2016, di mana hasil persentase tersebut didapatkan dari total aset tahun 2017 dikurangi total aset tahun pertama atau tahun 2016, lalu dibagi total aset tahun 2016. Lanjut, di sini ada analisis perbandingan laba rugi yang di dalamnya terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Di mana untuk persentase yang didapat tersebut sama halnya dengan analisis perbandingan neraca, yang mana hasil persentasenya didapat dari total aset tahun kedua atau total tahun kedua dikurangi total tahun pertama lalu dibagi tahun pertama. Untuk selanjutnya yaitu analisis rasio likuiditas, di mana di dalamnya itu terdapat current ratio dan acid test ratio. Untuk current ratio didapatkan dari total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Namun untuk acid test ratio sendiri didapatkan dari aktiva lancar dikurangi persediaan lalu dibagi hutang lancar. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis rasio leverage. Di dalamnya itu terdapat debt to asset ratio dan debt to total equity ratio. Untuk debt to asset ratio sendiri didapatkan dari total hutang dibagi total aktiva. Nah, untuk debt to total equity ratio didapatkan dari total hutang dibagi ekuitas. Lalu ada analisis rasio aktivitas, di mana di dalamnya terdapat debt to turnover dan receivable turnover. Untuk debt to turnover dapat dihasilkan melalui penjualan dibagi total aktiva, dan untuk receivable turnover dapat dihasilkan melalui penjualan dibagi piutang. Untuk selanjutnya yaitu analisis rasio profitabilitas, yang mana di dalamnya terdapat gross profit margin dan gross on equity. Untuk gross profit margin didapatkan dari laba kotor dibagi penjualan, namun untuk gross on equity didapatkan dari ED kali 100% dibagi modal sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.